Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana saya mengganti filter atau menjernihkan air saya. Kalau kita lihat ini kolam saya, ukurannya sih kecil, hanya sekitar 2 meter kali 70 ya, hanya 2 meter panjangnya. Kemudian di sininya hanya 70, sedangkan ke bawahnya ini kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 90 sih tepatnya, kemarin itu nggak sampai 1 meter. Nah, kolam ini saya buat sendiri, saya tidak menggunakan tukang, saya buat sendiri kemarin di masa pandemi COVID. Dan ini tidak ada filternya ya, ini cuma bentuknya di bawah itu landai ke sini. Jadi di sini paling rendah, harapannya di sini sebagai tempat berkumpulnya air ya, kotoran ikan, jadi masuk ke sana semuanya. Nah, dari sini nanti rencananya ini akan dikasih pompa untuk menyedot kotoran itu, kemudian pompa itu nanti akan dimasukkan ke atas ke filternya. Nah, ini dia chamber-chambernya. Nah, ini ikannya saya isi sementara nila ya, karena kemarin nila saya yang di kolam satunya itu kebetulan punya anak dan anaknya cukup banyak, jadi saya taruh di sini sementara. Kalau kita lihat ini airnya sangat butek ya, airnya menjadi hijau karena di sini memang terbuka saya di pinggir rumah saya. Nah, ini nanti saya mau kasih filter ya, saya mau memfungsikan chambernya atau filternya ini, karena selama ini tidak difungsikan ya. Jadi karena ini di kolamnya sendiri tidak ada chamber yang terintegrasi, jadi saya buat chambernya itu chamber luar ya, atau chamber atas. Nanti dari kotoran yang di sana itu nanti akan disedot oleh pompa, kemudian dimasukkan ke sini. Di sini nanti saya akan taruh media filter. Jadi sementara ini tidak ada media filternya. Nah, ini masih kosong. Nah, ini jaring-jaring bekas ini nanti saya akan letakkan di sini, atau bisa jadi nanti di sini saya taruh biobol. Jadi biobolnya sudah saya siapkan, ini dia. Saya punya biobol golf ini ya. Ini 200 buah biobol sebagai media, saya gunakan sebagai media filter mekanik ya, untuk memecah atau supaya nanti kotoran-kotoran yang besar itu tersangkut di sini. Ini dia bentuknya. Ini kalau beli kita harganya sekitar 100 sampai dengan 200 rupiah. 1000 ya, sorry. Oke, kemudian nanti saya akan taruh di sini biobolnya, di sini jaring-jaring bekas. Di sini nanti saya taruh media filter jahe, karang jahe di sini. Di sini nanti saya akan taruh media filter yang halus untuk menyaring kotoran-kotoran halus situ. Sini. Ini dia. Ini nanti saya taruh busa atau dakron atau jepmet ya di situ ya, saya masukkan. Yang belakang itu rencananya nanti kosong, saya taruh UV nanti supaya nanti membunuh bakteri-bakteri. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 chamber luaran. Ini sengaja saya buat terpisah karena memang lokasi posisinya kan di pinggir ya, jadi sempit sekali lahannya. Nah, saya buat terpisah. Oke. Nah, ini cara kerjanya nanti dari bawah, kotoran-kotoran yang di bawah sini nanti akan diangkat kotorannya ke sini. Dari sini nanti akan masuk ke sini, ke yang ini. Nah, sini. Dari sini nanti akan mengalir masuk ke bawah sini. Kemudian karena ini disaring nanti sama media biobol tadi, sehingga kotorannya nanti tersaring atau tersangkut di media biobol tadi yang ada di bawah itu. Nanti air bersihnya nanti akan mengalir dan ke atas, kemudian dia masuk di sini air. Masuk di sini. Jadi ini lubang ke chamber yang kedua. Di chamber kedua, lubang ini itu masuknya ke bawah sini, ke dasar. Jadi dia miring begini posisinya, masuk ke dasar sini. Di dasar sini nanti airnya, karena di sini ada media filter jaring-jaring bekas, nanti airnya naik ke atas. Kotoran-kotoran itu nanti akan tersangkut di jaring-jaring bekas itu. Naik ke atas, air bersihnya ke sini. Kemudian di sini itu juga ada lubangnya di sini airnya, sehingga air yang bersih yang naik ke atas ini nanti akan masuk ke sini, ke bawah lagi, kotorannya mengendap di sini.
kemudian ke atas ini difilter oleh karang-karang jahe di sini di atas. Ya, kemudian masuk lagi ke sini dan seterusnya. Ke bawah lagi, difilter ke atas lagi air bersihnya, kemudian masuk ke sana lagi. Nah, itu cara kerjanya chambernya. Oke. Kemudian ini fungsinya. Nah, ini sebenarnya ada lubang di sini. Tiap chamber itu ada lubangnya. Tiap chamber itu ada lubang. Lubang-lubang ini itu lubangnya ada di dasar sana. Lubang-lubang ini saya gunakan untuk ketika saya mau menguras di kotoran-kotoran yang ada di dasar itu supaya gampang. Nah, cara kerjanya tinggal kita buka ini. Kalau ini dibuka, maka lubang yang ada di dasar ini, paralon ini, jadi paralon yang ada di dasar itu nanti akan membuang kotoran-kotoran itu terintegrasi, lubangnya jadi satu ke sana semua. Jadi kalau ini dicabut, kemudian ini dicabut, nanti kotoran-kotoran endapan itu nanti akan keluar lewat sini. Kita coba lihat ya. Saya cabut yang ini. Nah, itu dia. Jadi kotoran-kotoran yang ada di dasar itu nanti akan terbuang. Ya, cuma ini masuk lagi ke kolam, belum saya perbaiki. Oke ya, seperti itu kira-kira. Oke, kita langsung kerjakan saja. Untuk pertama-tama saya mau menguras dulu airnya, ini kasihan karena di dalam ini ya banyak ikannya. Oke, kita kuras dulu ini ya airnya. Kita ambil dulu ikan-ikannya, nanti akan kita ganti total ya airnya ini supaya nanti ikan yang nggak mabok. Ini saya ngurasnya pakai pompa ya. Ini saya pakai pompa yang 5 meter ini. Saya pakai pompa. Kenapa saya kuras buang airnya ke atas ini? Karena ini ada ikan-ikan yang kecil-kecil. Saya takut kalau langsung dibuang itu ikannya nanti takut kesedot ya, mati, kasihan. Jadi ini saya tampung dulu di sini airnya. Ya, itu dia dari chamber 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan harapannya ini kan airnya sudah bersih, bening di sini ya. Jadi dari bening di sini nanti di sini langsung turun ke sini. Ini rencananya masih mau saya buatkan waterfall ya ke atas sini biar ada gerojokan air gitu. Lumayan buat nambah-nambah oksigen. Tapi untuk sementara karena waterfallnya belum jadi, ini saya langsung masukkan lagi ke kolam. Artinya ini sudah, yang penting sudah ada sirkulasi, ini sudah air bersih masuk ke sini, kemudian air kotornya nanti diangkat lagi ke sini, ke sini dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti berhasil ya filternya ya. Kita lihat, tunggu 1 minggu apakah masih seperti ini, airnya keruh, lumutan gitu ya. Sebenarnya kolam yang bagus itu lumutnya bukan di airnya, tapi lumutnya itu tumbuh yang ada di pinggir-pinggir dindingnya itu ya. Nah, itu dia, karena kolamnya nggak terawat, ada kataknya itu nggak kelihatan. Itu dia ikannya. Jadi saya nggak ngambil ya, saya tidak ambil. Kemudian ini kasih air yang bersih biar nanti kotorannya juga disedot di sini. Lumayan banyak ikannya. Oke, ini sudah selesai saya pasang. Airnya juga sudah jernih ya. Karena ini air yang baru. Itu ikannya sudah kelihatan di sana ya. Lumayan.
Jadi ini eman-eman kalau misalkan dibuang. Makanya ini saya kasih filter sekalian. Jadi yang ini pompanya itu nanti kan di dasar kolam saya itu, ini kan turun begini kan ya. Dasarnya di sini, landainya di sini. Kemudian di sini saya kasih cekungan kolam ya, kolam kecil ya. Saya kasih kubangan, jadi nanti kotoran-kotoran yang dari sana itu biar numpuk di sini. Setelah kotorannya numpuk di sini, nanti akan saya angkat kotorannya itu naik ke sini. Ini ada lubang paralon. Ya, angkat naik ke sini. Dari sini saya masukkan ke filter seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian di sana kemudian jatuh lagi di waterfall di sini. Jadi airnya terus sirkulasinya itu muter begini terus. Oke, ini sudah selesai. Coba saya nyalakan, sementara kabelnya saya taruh di sini dulu. Coba saya nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, jadi ini sudah nyedot. Nanti otomatis sedot ini airnya nanti masuk ke sini. Nah, ini dia. Tuh, airnya sudah mulai naik. Nanti turunnya di sini. Turunnya di sana. Kemudian ke sini, naik juga airnya. Kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Oke, sudah kelihatan naik dan turunnya di sana. Nah, jadi ada waterfall di situ. Terus begitu motor ya. Ya, kira-kira filter atas saya itu seperti ini. Tinggal itu debitnya nanti kita atur, karena itu sepertinya nggak muat ya, karena lubang-lubang antar ini. Jadi nanti teman-teman kalau mau buat lubang antar chamber 1, 2, 3 ini harusnya ada lebih besar supaya aliran airnya itu lebih deras. Kalau punya saya ini kebetulan pipanya itu pipa yang kecil seperti ini, lubang di sini. Jadi dia sampai meluber seperti itu ya. Ini dia. Nah, untuk mengatasi itu nanti kita atur debit airnya di situ, supaya nanti yang kesini itu tidak banyak-banyak. Atau pompanya kecilin. Kebetulan punya saya pompanya ini yang 5 meter ya, yang berapa 3000 ini ya. Jadi ini yang kecilin nanti. Nah, yang penting fungsinya sekarang sudah berfungsi. Ini biobol sama genteng sebagai pemberat di atasnya, sama ini juga jaring-jaring bekas nelayan. Jaring bekas nelayan ini. Kemudian di sini ada jahe, karang jahe. Kemudian di sini rencananya saya mau kasih nanti filter Jepmet ya, atau busa ya di sini. Oke, lumayan lah ada sirkulasi airnya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Jadi hari ini sharingnya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lihat seminggu apakah ini lumut-lumut yang ada di dasar ini sengaja memang saya tidak bersihkan supaya ini menjadi embrio atau menjadi nanti dia akan tumbuh begitu ya. Cuma harapannya tumbuhnya tidak membuat airnya hijau, tetapi cukup di dinding-dindingnya saja yang hijau sebagai pakannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, sudah besar dijual semua.